Nah, 806 Mom 806 itu yang bikin nama Mom itu siapa, Bang? Yang bikin Mom 806 yang pertama kali milok itu Santos. Bang Santos. Bang Santos. Disebut Mom dia yang memilok itu. Pilokan. Sampai namanya keren gitu. Iya, Mom itu kan bahasa kitanya nih kalau kata Santos. Lu nggak ada takut-takutnya lu. Oh gitu. Gitu. Gue takut cuma sama emak gue doang. Oh, Itu akhirnya kan Santos nih tiap ketemu kita, anak emak gitu kan. Celetuk lagi tuh si Begeng Sarjo, Begeng di Persojo tuh, bukan anak emak, dia anak mama kan gitu. Tampangnya kan tampang mama, tampang anak mama. Cuma kan diplesetin lagi tuh pakai bahasa Inggris, anak mom. Anak mom. Mom itu kan mama. Akhirnya kan Santos, dia kan demen tuh milok-milok tuh Santos tuh. Ditulislah Budut 806 Mom. Tapi sampai pas kesini jadi ada kepanjangannya Member of Mama. Iya, selalu ingat mama. Selalu ingat mama. Berarti selalu ada ingat ibu gitu loh. Berarti ada doa mama yang selalu ya, menyertai. Iya gitu loh. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya. Subscribe ya. Keadaan 74. Bang Ade Minang. Ya. Budut 4 tahun 93. Betul ya, Bang? Betul. Nah, Bang Ade Minang ini bisa dibilang salah satu legendnya 806. Salah satu. Bagian lah. Bagian. Bukan salah satu. Bagian. Bagian legend Budut 806 ya. Nah, karena di atasnya Bang Ade mungkin ada lagi yang lebih legend. Ada. Kalau ada yang nyebut dirinya legend, ada lagi lebih legend gitu. Iya. Karena Budut ini sebenarnya merata kekuatannya. Merata. Betul. Dari tahun ke tahun punya cerita yang berbeda dan dari tahun ke tahun punya versi yang berbeda. Nah, Bang Ade Minang ini punya banyak cerita dari dia kelas 1 sampai dia kelas 3. Betul ya, Bang Ade? Nah, Bang Ade mau tahu dong, berarti eranya Bang Ade masuk sekitar tahun 90-an. 90. Ya. Berarti masih 90 awal nih. 90 awal, tahun 90. Tahun 90 ya. Iya. Nah, kita mau tahu nih Bang Ade. Dulu itu ributnya Budut itu tahun 90 awal itu seperti apa? Nah, tapi jangan dijawab dulu. Kita tahan dulu, ntar ada ini yang kita tanyakan. Terus mau tahu dulu Bang Ade sebelum masuk Budut, historinya waktu SMP itu seperti apa? SMP. Iya. Ya SMP kita ada 3 sekolahan yang kita sekolahin lah gitu. Kalibata, terus di Menteng Pulo, terakhir di Cirebon. Itu karena pindah-pindah kenapa Bang? Ya itu karena kenakalan lah ya bahasa ininya nih ya. Berantem, mabok, apalah gitu. Ngobat lah gitu. Oh, udah mulai nakal tuh Bang, dari masih SMP juga? SMP. Tapi kalau dulu zamannya Abang tahun 80-an berarti kan SMP ya, 80 akhir ya Bang? Iya betul. Itu udah ada, belum sih Bang, namanya anak SMP itu tawuran pelajar? Ya ada sih ya, 1-2 sih ya, ada lah. Ada ya berarti? Ada, udah ada. Nah, di zaman Bang Ade udah pernah ikut tawuran di SMP? Dulu SMP itu pas di Menteng Pulo tuh pernah. Pas udah sekolah kedua nih berarti? Sekolah kedua, gitu, pernah tuh waktu itu. Ya cuman gitu, nggak lama. Paling langsung ke pas sekolahnya itu kan saling ketemu, damai, udah gitu doang, nggak lama. Gitu. Kalau pet lawan satu sering pasti ya Bang? 1 lawan 1 ya paling sesama temen satu sekolahan gitu kan istilahnya. Berebutin apa? Berebutin pentolan? Kita waktu SMP waktu di Kalibata, kita masih ingat nih. Datang nih, dia kan datang nih pertama kali sekolah nih istilahnya. Itu pada bahasanya kan dulu nambahin buat minum. Kolekan? Kalau sekarang kolekan, kalau dulu kan nambahin. Tambahin nih buat minum nih. Kita nggak kasih. Abang kelas ya? Abang kelas tuh kita nggak kasih gitu kan. Karena ya kita juga jajannya pas-pasan, terus ngasih ke dia lagi. Enak banget kan gitu. Benar. Kita nggak kasih tuh. Singkat cerita, pulangnya kita ditungguin tuh. Wais. Itu SMP tuh, SMP. Kita dipanggil waktu itu kan, dipanggil tangan dia tuh begini ke belakang. Kita udahin, wah nenek dalam hati nih yang tadi mintain duit nih, tapi tangannya ke belakang. Betul lah, begitu kita dipanggil, kita samperin, dia mopok pakai batu. Kita ngeles, jatuh ke got. Yang ngoproknya? Oh, jatuh ke got.
Mungkin di posisi apa ya, agak-agak mabok gitu kali ya. Kita ngeles, dia jatuh ke got. Terus dalam hati kita, wah kayaknya ada yang dari belakang nih. Bener ada yang dari belakang nendang. Kita ngeles juga gitu kan. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Nah, Bang Ade posisi sendiri di situ. Sendiri di situ. Teman-teman yang lain nggak ada yang ikut. Namanya baru masuk, kan Gitu. belum pada kena. Iya, baru Gitu, masuk baru di masuk. SMP udah digituin tuh, Bang. Keluar SMP kelas 1 itu. Ih, keras juga ya anak Kalibata ya ternyata Kalibata, ya. iya. Dulu kan anak Kalibata itu kebanyakan jalan masjid, terus Empang 3, Iya. terus mana lagi tuh? Gang Nangka. Oh, berarti negeri dong masuknya. Enggak, kita yang swasta tuh yang dulu di pinggir jalan. Apa, Bang? Sekarang itu Karya Teladan. Oh, kartel. Kartel. Dulu kan ada SD-nya, ada Ada SMP. SMP Nah, itu. nama SMP kartel juga kan? Bukan, dulu namanya SMP Jamin Jaya. Jamin Jaya. Jamin Jaya. Oh, Gitu. iya benar-benar berubah nama jadi kartel Ah, ya. ah. Nah, di situ kelas 1 merasa satu. udah abang terbully, Ah, diributin. diributin. Abang ributin di situ. Kita ributin. Sampai kelas berapa, Bang, di situ, Bang? Ya, kita kelas 2. Kelas 2 Kelas 2. kasus. Kelas 2 kita kasus, ribut mulu kan. Kita bilang yaudah kalau ini ya satu lawan satu. Iya. Gitu. Kalau mau minum ya ayo minum. Kita bilang gitu. Akhirnya ketahuan tuh sama kepala sekolah minum di kelas apa segala macam, ya udah dikeluarin itu. Pindah ke Menteng Pulo, sama begitu juga. Swasta lagi. Enggak, negeri. Oh, Menteng Pulo malah ke negeri. Negeri. Bisa ya, Bang, dari swasta ke negeri ya? Kebetulan ada yang kenal. Duit lagi nggak? Pakai sih duit. Pakai duit. Gitu. Ribut juga di situ. Mabok juga, ngobat juga. Dikeluarin lagi. Ini lagi. Orang tua tanggapannya gimana, Bang? Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting lu jangan nyolong aja. Yang penting nggak nyolong ya. Jangan nyolong. Karena anak laki itu wajar ya, Bang. Wajar Nakalan, kalau ribut, perantau. ya. Kan Mabok mah. ibu kita juga kan Betawi asli. Oh, kalau nyokap Betawi asli. Nyokap Betawi asli. Kalau Oh. bapak Jawa Barat, Cirebon. Nama Minangnya itu dari mana, Bang? Ya kita tinggal di Minangkabau dulu. Kirain orang Minang. Ternyata tinggalnya di Minangkabau. Di Minangkabau. Akhirnya terkenal Ade Minang. Ade Minang Mulai gitu. dipanggil Ade Minang itu di STM. STM. Karena basisnya Minang gitu Ada ya. saya Minang. Kalau di Oh. SMP kita dipanggil Niko. Niko. Nama asli? Iya, ada Minang, ada Rahman. Kok Niko? Jadi sebutan dulu kan di SMP tuh. Ya, sebutan nama-nama samaran lah dulu mah. Tapi udah keren namanya. Niko dulu dipanggil Niko. SMP. Nah, berarti dari situ hijrah lagi ke Cirebon. Cirebon kita balik lagi Jakarta. Ngabisin berapa bulan, Bang, waktu di Cirebon? Ya itu aja, itu 4 sampai 5 bulan lagi mau ujian itu. Ya 5 bulanan lah. Nanggung dong berarti ya? Nanggung. Begitu lulus di sono, balik lagi Jakarta. Balik lagi Jakarta. Nah, Bang, ini menarik. Waktu SMP kan kita nulis rayon nih, Bang. Isi rayon. Nah, dari Cirebon bisa nggak tuh kita pilih SMA atau STM negeri di Jakarta? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, tetap harus di sono. Oh, itu yang bikin abang Udah beda masuknya kan? swasta ya? Masuknya swasta. Masuknya ke SMA, STM negeri, STM PGRI 4. PGRI 4. Gitu. Akhirnya dari PGRI 4 pakai NEM nggak? Enggak, kayaknya nem nggak gitu ngaruh deh. Yang penting uang pangkal ada, apa segala macam, ijazahnya SMP ada, ya udah bisa masuk. Jadi ceritanya Bang Ade sebelum dia masuk ke STM Budut, di Kalikunya udah panjang nih. Ternyata Bang Ade dari SMP tuh udah kelihatan nakalnya. Ribut anas ini gitu, pentolan diajakin. Pokoknya yang merasa menindas ditindas balik, dilawan ya, bukan ditindas balik. Dilawan. Merasa Bang Ade ditindas, dilawan sama dia, nggak takut gitu. Lu mau mabuk jangan minta kalau bisa. Iya, iyalah. Iya. Kita patungan aja, jangan maksa lah bahasanya gitu. Jangan maksa. Ada syukur nggak ada ya udah ya, Bang. Iya, gitu. Nah, dari situ Bang Ade mulai masuk Budut Siang. Budut Siang. Nah, di Budut Siang itu ada proses dong, Bang, yang namanya ospek, masa orientasi siswa selama seminggu, dan di hari terakhir biasanya ada penataran abang kelas. Abang kelas. Masih ingat nggak, Bang, waktu-waktu zaman 90 awal, Bang? Kalau di sekolahan ada penataran, tapi kalau di 806 yang sekarang disebut basis ya, nggak ada sih, cuma dikumpulin doang. Dikumpulin, dikasih tahu musuhnya ini, udah pulang sama-sama. Pulang bareng-bareng? Iya.
Serame apa dulu 806 Bang? Dulu rame ada sekitar 50 sampai 60. Ih, berarti kalau balik udah bener mendeng dong ya 806. Mendeng itu. Atas bawah bisa penuh dong Bang? Maksudnya di atas bis gitu? Iya. Enggak sampai atas, paling di dalam. Di pintu paling di pintu. Itu 50 orang udah 50 60 full ada itu. Bang. Ada. Iya. Ada. Cuman ya itu dia, penuhnya itu kan pas pertama-pertamanya doang. Bahasa ini semester ganjil doang. Semester genap udah mulai dikit. Oh, dia ada pembagian semester ganjil dan semester genap. Genap. Kalau semester genap berarti udah nyari aman antara naik-naikan dan kurusan. Itu. Bener ya Bang? Bener. Nah, Abang sendiri termasuk orang yang semester ganjil dan semester genap atau orang yang konsisten? Konsisten. Tetap konsisten di basis 806 ya? Konsisten. Iya. Nah, yang konsisten itu berapa orang? Yang sampai genap itu ya bisa 15 sampai 20 lah. Tim tempur berarti. Tim tempur itu. Tim perang ya, Bang? Tim perang. Oh, jadi dulu di Budut itu ada masanya ganjil dan genap. Ganjil genap. Di mana genap itu udah masa-masa yang Mau naik-naikan. Terus lulusan. yang kelas 3 mau lulus. Nyari aman sebenarnya Nyari Bang ya. aman. Jangan sampai terkena atau lagi nggak sampai lulus ya Bang. Iya. Tapi Bang Ade ini termasuk orang yang konsisten. Konsisten. Sampai terus gue bodo amat, yang penting Bodo 806 hidup. Nah, Menarik Bang, masalah 806. Berarti 806 itu bisa dibilang basis. basis ya. Basis ya Bang. Apa sih arti basis menurut Abang? Basis itu kan kalau kata bahasa anak-anak yang udah kesinian nih ya, barisan siswa. Yang namanya barisan itu kan pasti perkumpulan. Iya. Gitu loh, bergerombol. Ya kayak bergerombol itu udah dari dulu. Dari dulu udah ada ya? Dari dulu udah ada. Dan nggak hanya di Budut gerombolan itu, sekolah lain pun udah ada gerombolan nih. Gitu. Berarti dulu 806 belum disebut basis. Belum, anak manis itu gitu bahasanya. Oh dia anak 806, oh dia anak 913, oh dia anak mistik gitu. Nggak ada nggak ada ucapan basis, nggak ada. Nggak ada ya. Belum ada. Pokoknya masih gerombolan lah. Gerombolan. Nih, lo anak mana? Gue gerombolan 806 gitu. Nah 806 itu sendiri adalah PPD 806. PPD. Yang dimana jalurnya Pasar Minggu Banteng. Pasar Minggu Banteng. Nah, berarti jalurnya lewat ini ya Bang, Tugu Tani. Tugu Tani. Kalau kita IKJ dari Pasar Minggu nih, Iya. Pasar Minggu kan terus tuh Pancoran kan, Sarjo, Minanggabo, Pasar Rumput, terus Menteng, Kalipasir, Tugu Tani, Gambir, udah 8 Banteng. Wais, jalurnya panjang juga ya 806. Panjang, lumayan. Karena kalau angkatan aneh nih Bang, dulu naiknya 43. 43 itu kalau yang kita tahu sih dengar cerita itu anak pagi ya. Ya, iya pagi. Anak Budut pagi itu. Pagi. Kalau yang ininya 806 itu naik 41. 41 ya. 41. Berarti di tahun-tahun aneh 806 sebenarnya udah nggak ada ya Bang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kita lulus 93, terus malah 806 masih ada tuh zamannya si Erik Roges, tuh Ian Dayak, terus sama yang lainnya lah. Tahun 93 akhir tuh ya. Itu dia ngerasain 806 itu cuman sebulan. Oh, mereka sempat ngerasain. Sempet ngerasain. Berarti Ada Abang sampai kelas 2. enggak kita lulus tuh. 93 itu 806 masih ada. Masih ada. Bisnya ya. Oh. Bisnya tuh 86 masih ada. Setelah ada sebulan dari kita lulus, itu 86 hilang. Udah hilang. Jadi di bawah kelas kita itu ngerasain cuma sebulan. Zamannya si Erik, Roges, terus Ian Dayak, sama si Kebot, terus yang lainnya dia tuh kita lupa tuh nama-namanya. Tapi masih masuk 806 ya Masih Bang? masuk jalurnya 806. Jalurnya 806 gitu. Nah Bang Ade, mau tahu dong, Budut sendiri nama udah besar Bang. Ya besar banget menurut saya gitu. Sampai dulu itu malah yang aneh dengar Budut itu ributnya nggak sama STM sama STM. Ya, Budut pertama justru yang aneh dengar ributnya katanya sama anak SMA. Nah, jadi ceritanya awalnya gimana Bang? Apakah Abang tahu dari kakak kelas nih waktu awal gimana sampai pecah sama SMA? Sama SMA ya.
Dulu kan waktu kita masih SMP kan suka nongkrong-nongkrong juga teman anak budut tuh. Yang di Minang istilahnya kan, itu tahun-tahun 87 88 suka ngobrol gitu kan. Dulu mah ributnya sama SMA 7, SMA Captun. Gitu. Itu pun apa ya? Kagak apa sih maksudnya itu? Kagak bentrok begini. Oh, nggak sampai ini banget. Enggak. Gitu. Itu pun permasalahan itu kan dari STM lain itu. STM Kampung Jawa. Kalau Yosi ya kan, Yosi itu kan tahun 87 ya. Iya. Suka cerita seperti itu. Bang Yosi sendiri alumni Budut ya? Alumni Budut tahun 87. Nah, Bang Yosi, nah ya, kemarin kan abang sempat ngobrol sama ya. Bang Yosi sendiri sangat mengetahui nih ributnya dulu. Ternyata belum ada tawuran, satu lawan satu. Ceritanya Bang Yosi gimana sih Bang? Kalau Yosi cerita itu ya itu asal muasal ribut sama SMA Captain tuh, itu anak Kampung Jawa tuh kan. Malakin anak SMA 10 tuh di kota. Akhirnya kan anak SMA 10 itu nyewa anak preman tuh. Nyewa preman untuk ngebantai lah, bahasa ininya lah, ngebantai anak Kampung Jawa gitu. Nah, anak Kampung Jawa itu minta bantuan anak budut. Gitu. Akhirnya sama Yosi udah disamperin sama Yosi. Ke sekolahannya itu. Serang sama Yosi. Udah dipanggilin tuh pentolan-pentolannya sama Yosi. Gitu istilahnya. Udah di situ kapok tuh, udah nggak ribut lagi. Nah, sama SMA 7 itu permasalahannya sama anak SMA 4. Ya. Dulu kan SMA 7, ya? SMA 7 sama SMA 4 gitu. Kadang kan suka satu bis tuh, anak budut sama SMA 4 gitu. Nah, SMA 7 itu nimpukin, ada yang kena, akhirnya jadi ribut sama budut. Awal mulanya awal gitu mulanya ya, berarti STM sama STM dulu belum bentrok ya Bang? Belum, ya paling gitu aja, nantang-nantangin kayak STM penerbangan gitu kan, nantang-nantangin, disamperin sama Bang Yosi, diajak vet, akhirnya dia minta maaf gitu. Berarti lebih pet 1 lawan 1 ya dulu ya? Lebih pet 1 lawan 1. Belum pecah tawuran ya Bang? Belum. Nah pecah tawuran berarti di zamannya Abang? Pecah tawuran itu di zaman 89. Di bawahnya Abang udah pecah tawuran? 89 tuh. Masih sama anak SMA? Udah sama SMA itu. Iya, masih ributnya sama SMA. Iya. STM SMA ya? STM paling penerbangan tuh. Berarti masih mistik yang mistik. Sana, yang sering ribut penerbangan. Penerbangan. 90 saya masuk, itu udah ribut itu. Bahasanya kan dulu bukan tawuran, keributan, ribut gitu loh. Ribut per kelompok lah istilahnya. Gitu. Nah, Bang. Berarti kan kalau jalur 806 lewatnya Gambir. Betul ya Bang? Di situ dimana tadi Abang bilang ada SMA 7 dan SMA 4. SMA 4. Nah, pernah nggak sih Bang di zaman Abang ada cerita seru waktu ribut bentrok sama SMA 7? Kita kelas 1 ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kelas gitu. 1 yaitu yang pertama selesai P4 tuh penataran ribut tuh di 7 istilahnya. Terus sampai diudak-udak sama garnisun. Terus yang kita ingat aja ya. Iya. Terus yang bulan puasa tuh. Bulan puasa kan kalau kata kakak kelas kan kalau bulan puasa itu kan kagak ribut. Istilahnya. Nah, ini ada anak budut bikin ulah tuh. Bikin ulah yang tadinya nggak nongol nih bulan puasa. Oh gitu. Nongol anak SMA 4 lagi di halte gitu. Digebugin, diambil tasnya. Udah tuh. Nah, besokannya kita di Istiqlal, itu anak yang gebugin itu kagak ada. Hilang. Pasti udah nggak ikut basis lagi tuh. Nggak ikut tuh. Kita di Istiqlal itu cerita tuh sama Santos itu waktu itu kan kelas 2 tuh. Iya. Ini pasti ditungguin ya sama SMA 4, SMA 7 nih. Bener aja ditungguin. Ya udah kita jadiin di situ. Woi. Jadiin aja udah. Sampai masuk ke kampung-kampungnya itu. Istilahnya. Situ tuh. Karena budut rame Bang ya dulu. Rame ya. dulu budut. Sampai 50, 60 ya, tapi itu cuma di awal-awalnya doang. Awal. Gitu istilahnya. Tapi seenggaknya dengan 50 sampai 60 lawan 2 sekolah masih imbang dong budut mah. Ya nggak semuanya
sampai 2 sekolahan sih, kan ada yang nggak ikut-ikut juga kali. Iya, istilah kata 2 sekolah ini gabung nih. 4 sama 5 masih imbang lah. Masih imbang. Taruhnya dia 20, yang 20 masih imbang Bang Budut kan gitu ya Bang ya. Iya. Berapa kelas sih Bang waktu zaman Abang? Kita kelas 1 itu ada 5 kelas anak mesin. Mesin doang. Mesin doang. Yang satunya lagi listrik. Listrik, Terus bangunan, berarti ada 3 jurusan ya? 3 jurusan. Berarti mesin 5, listriknya Sama 5 juga. 5, Pokoknya itu ada 5 kelas deh masing-masing itu. 15 kelas dong. 15 kelas 1. Pecah gitu Pecah. Budut kalau 15. Jadi istilahnya boleh dikatakan itu Budut itu sebetulnya bukannya sekolahan ini ya, karena masanya banyak. Masanya banyak. Banyak di Budut gitu. Dan peminatnya banyak juga ya Peminatnya Bang ya. banyak. Dari ujung ke ujung pun minat dengan kelas Budut iya, gitu. Budut. Pertama gagal di negeri, lari ke swasta. Swasta. Ya. Gitu. Akhirnya itu yang bikin Budut namanya jadi wah ya Bang. Jadi wah. Nah, Bang, mantap. Budut bisa dibilang sekolah besar banget. Siapa sih yang kenal Budut? Nah, sebenarnya nyari STM ya Budut gitu. Jadi Budut STM banget lah pokoknya. Bang, jalur 806 Bang. Kita bicara jalur 806. Mulai dari Pasar Minggu, Kalibata, Pancoran, Manggarai, ya sampai sekolahan ya. Nah, yang Abang ingat di zamannya Abang jalurnya mana, anak mana aja tuh Bang 806? SMA 7, SMA 4, SMA API. Itu waktu kita kelas 1 ya. Terus kita kelas 2 mulai tuh ribut tuh sama anak maut. Oh, anak maut. Anak maut. Itu pun udah mau ke genap itu. Udah mau naik-naikan lah ya, gitu loh istilahnya. Berarti cuma dikit dong Budut waktu itu. Waktu ribut sama bentrok sama maut di awal-awal. Dikit, cuma dikit. Istilahnya cuma dikit gitu. Ribut itu ya kalau maut itu kan kadang apa ya? Nggak pernah nampakin gitu loh. Akhirnya dia bawa kampung. Bawa kampung tuh di Pelade. Gitu. Kita udah kelas 3 tuh. Ribut sama Pelade tuh. Udah jadiin di situ. Kita bikin kapok lah istilahnya. Singkat cerita kita lulus, ributnya sama anak bedeng. Nah, bedeng tuh. Berarti bedeng benar-benar musuh Budut dari zaman Abang? Enggak, belum. Kita lulus, ribut sama bedeng. Oh, pas lulusnya baru ribut sama bedeng? Ribut sama bedeng ternyata. gitu loh. Sama Pelade tuh, anak asrama tuh ribut tuh kita kelas 3. Begitu sama kita lulus, malah ribut sama bedeng. Gara-gara apa Bang? Ya itu ada anak sekolah, di situ ada anak api, ada anak poncol, ada anak maut, ada anak kaki belum dulu waktu zamannya kita tuh istilahnya. Udah jadi ribut kampung tuh, udah sama kampung bedeng. Seru tuh bedeng. Gitu. Nah, 806 lagi-lagi punya banyak cerita. Kenapa nggak pernah nyari, istilah katanya nyari masalah ya? Enggak, kita nggak nyari masalah. Ada turunin hajar. Ada turunin hajar, enggak udah jalan. Jalan terus. Gitu. Aman. Karena kan kita juga jaga keutuhan, gitu loh. Jaga keutuhan, jaga pertemanan, gitu loh. Istilahnya, nggak nyari masalah. Istilahnya. Kayak basis itu kan semua sih basis itu dia dari dulu. Cuman kan bahasanya itu kan gerombolan gitu, jadi nggak ada bahasanya basis 806 itu basis duluan. Enggak, sama semua. Sama ya? Sama. Sebenarnya udah ada ya Bang ya? Udah ada, cuman beda ucapan aja. Beda ucapan. Akhirnya timbul lah kesini-kesini namanya basis. Basis 63, 58, 40. Akhirnya jadi banyak ya Bang? Kalau kata temen kita tuh yang angkatan 88, 87, istilahnya kan dulu miloknya kan Budut 7, Budut 4 gitu. Oh, Budut dulu ada 1, 4 STM 1 tuh negeri. Siangnya STM PGRI 4. STM 5 negeri, siangnya PGRI 5. Sampingnya lagi SMA 1. Gitu. Dulu kan miloknya Budut 7 itu kan SMA 1. Budut 7 SMA 1. SMA 1 sama STM 1 tuh. Miloknya Budut
7. Nama itu nama jalan. Nama jalan, Nama Budut jalan. Budi Utomo 7. Udah teman 7. Kalau anak siangnya Budut 4. Karena PGRI 4. Budut 5. Belum milok-milok nama bis. Belum Budut 806, Belum. Budut 40 belum. Dulu. 806 mom 806 itu yang bikin nama mom itu siapa, Bang? Yang bikin mom 806 yang pertama kali milok itu Santos. Bang Santos. Bang Santos. Disebut mom dia yang memilok itu. Pilokan. Sampai namanya keren gitu. Iya, mom itu kan bahasa kitanya nih kalau kata Santos. Lo nggak ada takut-takutnya lo. Oh gitu. Gitu. Gue takut cuma sama mama gue doang. Oh. Gitu. Itu. Akhirnya kan Santos nih tiap ketemu kita, anak emak gitu kan. Celetuk lagi tuh si Begeng Sarjo, Begeng di Persojo tuh, bukan anak emak, dia anak mama kan gitu. Tampangnya tampang mama, tampang anak mama. Cuma kan diplesetin lagi tuh pakai bahasa Inggris, anak mom. Mom itu kan mama. Akhirnya kan Santos, dia kan demen tuh milok-milok tuh Santos tuh. Ditulislah Budut 806 mom. Tapi sampai pas kesini jadi ada kepanjangannya member of mama. Iya, selalu ingat mama. Berarti selalu ada ingat ibu gitu loh. Berarti ada doa mama yang selalu ya, menyertai. Iya gitu loh. Berarti pencetusnya Bang Santos. Bang Santos. Berarti di tahun 90 awal mom itu sudah itu ada. 92 ya. 92 ada slogan mom itu. Slogan mom. Jadi bukan artinya Budut 86 Budut mom 86 itu bukan ibu 806 itu bukan ibunya basis, bukan. Basis itu sama. Dan itu udah dari dulu. Hanya sebutan aja ya. Hanya sebutan. Gitu. Sekolah lain pun ya udah ada basis, udah ada gerombolan. Gitu. Istilahnya. Gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku Budut mom 86 itu ibunya basis, bukan. Gitu. Ya kita mewakili yang udah nggak ada ya. Contohnya kayak almarhum Santos. Itu kan dia itu yang pertama kali nulis Budut mom 806. Gitu. Itu dia yang pertama kali. Akhirnya kan basis anak-anak yang lain. Kita nggak sebut basis, anak-anak yang lain yang naik bisnya 913 itu ngikutin tuh kata-kata slogan. Iya. Gitu. Itu udah baru mulai ngikut tuh. 913. Yang lain tuh mistik gitu loh. Gitu. Jadi slogan-slogan itu Santos. Yang pertama kali pilok. Karena kan dulu sebelum ada slogan itu nama. Teladan 74, korek. Iya. Emang lo doang anak teladan? Iya. Kan banyak. Oh mau sebutin atau ya nggak mungkin. Akhirnya wah jangan pakai nama deh, nggak enak. Takutnya yang lain kan kesinggung. Emang lo doang udah 806 misalnya. Akhirnya bikinlah slogan. Tuh. Nah, di zamannya Abang sekolah Budut ada 913, ada mistik gitu. Abang pernah nggak sih ngalong-ngalong sana sini atau enggak? Pulang-pulang aja. Pulang-pulang aja. Karena di jalur 806 juga udah ribet. Harus ada yang dijaga ya, Bang. Iya, ada kelas ini. Ada kelas. Karena kalau nggak dijaga juga. Iya, kita kan jaga keutuhan, jaga gerombolan itu loh, kumpulan. Namanya jiwa-jiwa muda kan kita kehangatan berteman, gitulah. Canda tawa, itu yang kita selalu jaga gitu loh. Makanya kalau ribut, kalau musuh ini udah tinggal. Ngapain kita mesti berlama-lama? Berlama-lama mau maju, udah itu cuman datang polisi ketangkep, akhirnya besok kapok. Gitu. Jadi biar kelanjutan ya Bang sebenarnya. Iya, istilahnya. Jadi nggak tutup di situ karena 3 tahun ini perjalanan masih panjang nih. Masih panjang. Jadi udah ribut, bentrok, mundur ya udah. Udah tinggal. Kan kalau zaman kita kan bis kita suruh tunggu, tahan bis biar bisa naik lagi gitu. Berarti Budut dulu nggak ada lawannya ya Bang ya sebenarnya? Maksudnya nggak ada lawan? Karena ributnya cuma gitu doang. Bentrok, kabur, udah tinggal. Ya itu kan lawan juga. Iya maksudnya nggak ada lawan yang tangguh banget gitu. Ya di zaman itu ya gitu deh. Gitu ya Bang, bener. Ya kesimpulan gitu kan. Iya, kesimpulan artinya gitu. Perintilan-perintilan aja orang ngejaga Budut, ributin, diturunin, kabur. Udah. Jadi nggak ada yang berat gitu. Nggak ada. Ya mungkin saking ininya 806 kali anak-anaknya ya. Iya. Ya lo nahan, berarti lo ngadu. Iya. Kan gitu. Kita majuin dia nahan, berarti lo ngadu lo sama gue. Iya. Lo yang kena apa gue yang kena. Kan gitu.
istilahnya. Dia takut kalah, takut ya udah dicabut, ya udah kita balik ngapain? Gitu. Jadi 806 tuh benar-benar kuat. Masing-masing punya kekuatan ya bang. Iya. Kompak ya bang. Kompak lah. Kompak banget ya. Dibilang kuat, semua juga kuat. Kuat. Gitu. Yang penting kompak, Kompak solid. yang penting. Gitu. Oh. Lu jaga gua, ya udah lu ribut sama gua. Adu. Gitu. Dan 806 juga dulunya jadinya bukan 806 yang kesinian gitu, yang semena-mena, yang orang bilangnya Budut itu kriminal bang. Artinya Enggak. kriminal, ada yang nyagar, ada yang Enggak, apa. dulu mah enggak gitu. Dulu nggak seperti itu, Enggak, bisa dilurusin ya bang ya. Enggak gitu dulu enggak. Jadi abang nggak setuju tuh dengan budut-budut yang seperti Enggak, ya budut itu sebutannya biang ribut. Heeh. Gitu loh, bukan biang mabok, biang notok, biang rampok, bukan. Budut itu biang ribut. Ribut, jadi ribut aja ya bang. Ribut istilahnya. Berantem lah bahasa Iya. ininya lah gitu. Karena kesinian kan budut sendiri kalau lihat orang udah langsung Ya nyagar, mungkin itu ada oknum-oknum yang menyusup gitu loh, istilahnya. Budut itu biang ribut, bukan biang notok, biang mabok, biang judi, bukan. Zamannya kita kelas 3 tuh nggak ada tuh namanya di Istiqlal yang mabok, yang judi, nggak ada. nggak ada. Basis lain, anak lain gitu. Nongkrong di Istiqlal mabok judi kita usir. Gitu. Kita usir itu. Terserah lo nggak senang ya ribut lo sama 806 gitu aja. Istilahnya. Sampai alumni aja pernah tuh kita kelas 3 tuh ada ngaku-ngaku alumni ngolekin tuh mau mabok di Istiqlal. Kita nggak kasih, kita usir itu. Tapi nggak diributin bang sama alumni, nggak semena-mena gitu maksudnya. Ya alumni itu sampai kita gulung, sampai kita gebugin. Oh dikebukin bang. Beneran. Kita gebugin itu alumni. Masa-masa malak anak-anak buat mabuk di Istiqlal, kita gebugin. Beneran itu kita kelas 3. Gitu. Sampai dalam yang dia langsung begitu, udah alumni sama budut sama anak-anak budut mau ribut sekalian gitu bilang. Jadi justru ditantangin ya bang. Kita alumni tantangin ya, alumni yang pokoknya yang nggak bener itu diributin. kita ributin. Karena budut itu sebetulnya berantas kesemena-menaan gitu. Budut aslinya bang. Budut aslinya Di zamannya abang itu berantas semena-menaan. kita berantas. Senggangannya yang buat masalah diajar. Iya. Jadi budut itu bukan biang onar juga justru awalnya. bukan gitu. Bukan. Ya mungkin kesiniannya jadi banyak yang nyusup jadi pada gitu deh. Pada mabok, pada notok sono sini gitu. Istilahnya. Ya mungkin pergeseran zaman kali ya. Iya. Istilahnya. Gitu. Nah, bang, budut 806 menurut abang, budut 806 itu berakhir di kapan sih bang? Di tahun berapa? Kebetulan adik kita juga budut ya. Adik kita itu masuk tahun 98. Adik kita masuk tahun 98, itu udah ribut sama Bedeng tuh. Udah ribut sama KG juga udah ribut gitu kan. Itu pas kejadian tahun 99 awal tahun 2000 itu ada kejadian tuh di terowongan Manggarai. Akhirnya kan di situ ada korban, Sampai yang ada yang korban tewas itu korban ya? tewas. Akhirnya udah tuh ada bubar itu budut. Bubar itu. Itu korban itu anak KG pun? Anak KG. Anak KG? Anak KG. Itu udah pecah sama KG tuh? Udah pecah itu. Sama KG 94 juga udah pecah. Cuman masih yang biasa aja? Yang biasa-biasa aja. Di situ di zamannya adek abang dihajar tuh habis-habisan. Dihajar habis-habisan itu. Berarti budut 806 habisnya di tahun 2000 awal. 2000 awal, 2000 awal. abang menurut abang itu udah habis. Udah nggak ada. 806. Udah nggak ada. Karena udah nggak ada yang lewat jalur 806. Udah nggak ada yang lewat itu. Nah, yang dimaksud habis itu maksudnya nggak ada yang lewat situ ya bang? Iya dong. Iya. Karena bukan 806 lagi. Karena dia udah nggak lewat jalur itu. Jalur itu. Karena kan masih ada yang menganggap wah gua anak Depok 806 Enggak. gitu. Dia kan udah nggak lewat jalur 806. Ya. Kok masih ngaku-ngaku budut 806? Enggak, udah enggak. Seharusnya sudah enggak ya bang? Udah enggak. Karena mereka dulu naiknya 43
43 itu anak pagi. Iya, Depok ke kota. Kalau Karena jalurnya bukan jalur yang 806. kalau anak siangnya 41. Anak siangnya 41. Turun di Pancoran nyambung lagi 62. 62 Ah. gitu. Tapi di tahun 2000 awal itu ya itu udah nggak ada yang lewat. Udah nggak ada yang lewat ya? Udah nggak ada yang lewat itu. Istilahnya. Nggak tahu lewat mana itu. Ya kita kan tinggal di Minangkabau. Iya. Istilahnya. Mantau terus ya? Bang? Mantau. Hmm. Kalau ada yang keributan di Bedeng ini kita tahu. Iya. Istilahnya kan gitu. Berarti di tahun udah Bedeng tahun 2000 udah nggak ada keributan. Udah nggak ada keributan. Di tahun 99 masih ada nih Bedeng. 99 masih. Hmm. 99 masih tuh. Masih ribut. 2000 awal itu udah nggak ada. Udah nggak ribut. Seru juga ya ribut di Bedeng karena Budut sendiri bisa dibilang rival abadinya Bedeng gitu saudara. Bedeng itu kampungan yang diisi dengan anak-anak STM kan Bang ya? STM Poncol, Poncol, Maut, Apal, Maut, ya, gitu, Apal, Fire. Fire. Nah di situ aliansinya mereka nyerang Budut, Nyerang Budut. gitu. Sampai Bang Adep bilang di tahun 94 itu pernah pecah dan akhirnya didamaikan di atas materai. Sempat kita damain 94. Zamannya si Erik, Roges, siapa lagi tuh Yan Dayak, Kebot. Banyak sih tuh, cuman kita lupa tuh nama-nama ininya lagi. Cuman memang yang aktif itu dia itu, kelas 3-nya ya. Gitu. Kita damain itu sama Bedeng. Itu kan ada Polsek, perwakilan Polsek, Lurah, RW, RT itu damai, bikin segel. Nah anak-anak Budut itu juga perwakilan, kelas 3 siapa, kelas 2 siapa, kelas 1 siapa, tanda tangan segel. Oh tanda tangan semua Bang? Tanda tangan. Berikut pun kita tanda tangan di situ. Termasuk abang yang sudah jadi alumni tanda tangan? Tanda tangan di situ. Karena mengetuai kali? Penyambung lah. Penyambung ya? Penyambung perdamaian. Nah dari situ misi abang berhasil damai? Damai itu. Pecah lagi di tahun berapa? Pecah lagi di tahun 97 akhir itu. Gara-garanya Bang? Gara-garanya itu anak Budut Sawo tuh, namanya Tedong itu. Pas lulusan, dia lagi nongkrong di Sawo itu, digebrak tuh sama anak Bedeng? Bukan anak Bedeng sih, anak sekolah musuh Budut yang nongkrongnya di Bedeng gitu loh, digebrak. Sempat cabut, tasnya keambil istilahnya. Cuman nggak sampai luka sih tuh. Nah, malamnya dia ke rumah tuh si Tedong tuh namanya. Minta tolong gini gitu. Udah dah, akhirnya kita panggil tuh anak Bedeng tuh. Tolong cari tuh anak itu yang ngambil tas gini segala macam. Singkat cerita, kagak ketemu tuh anak itu, udah nggak tahu kemana lah istilahnya. Nah si Tedong main lagi ke rumah tuh, ini Bang gimana? Ya udah deh, serah lo deh. Udah tuh jadi ribut lagi. Lepas. Jadi apa lepas? Lepas udah. Karena kan yang tanda tangan di situ juga udah pada nggak ada. 94 udah nggak ada. 95 udah nggak ada. Iya. Berarti abang palingan sering denger aja ya Bang? Denger aja. Ribut. Masih mantau aja, tapi abang nggak ikut campur ya? Nggak. Pun mantau doang. Mantau aja. Sampai berakhir di tahun 2000 udah mulai habis. Udah mulai, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada itu. Udah nggak lewat itu. Bang, mau tahu dong Bang cerita abang waktu lulusan? Oh lulusan. Kita kelas 1 ngikut tuh lulusan. Kita kelas 2 ngikut tuh, kelas 3 yang lulusan. Pas kita kelas 3 itu kita nggak ngikut lulusan. Kebetulan kita juga ada ngelamar kerjaan lah. Waktu itu dites gitu kan. Pas waktu sama kita dites. Cuma kalau kata ibu kita udah deh, cukup, nggak usah berantem lagi lah bahasa gitu. Udah akhirnya kita ikut tes tuh. Kita pulang tes tuh anak-anak pada main ke rumah, nanya gitu kan. Jadi gue lagi habis tes nih, segala macam. Udah ntar aja deh kalau mau lewatin deh pas kita ngambil ijazah. Iya. Kan ngambil ijazah ngumpul lagi tuh. Ngumpul lagi. Istilahnya, yaudah pas ngambil ijazah kita ngumpul lagi tuh. Enggak sih, nggak ribut. Gitu istilahnya. Berarti nggak ngerasain coret-coretan dong Bang ya? Kita kelas 3 nggak ngerasain. Enggak, ya? Kita kelas 1 ngerasain malah. Kelas 1 malah ngikut kelas 3? Malah ngikutin Nah, gitu. punya cerita nggak Bang waktu ngikut kelas 3? Ketika kelas 1 ikut kelas 3 lulusan ya itu di Gambir ribut gitu kan. Di FSKD itu
PSKD yang di mana nih? Menteng. Oh, yang di Menteng. Ah, ribut juga di situ. Udah jalan lagi tuh mau ke API. Sebelum mau ke API polisi tuh, 3 mobil tuh ngepung. Udah pada buyar di situ. Itu 806 tuh atau Albas? Semua Albas itu, Albas. Albas itu. 913 juga lari ke situ. Ada di situ semua. Wah, tambah Albas banyak itu. dong. Cuman semakin kesini, semakin habis tuh buyar tuh semuanya itu jadinya. Pas mau ke SMA API tuh, udah tuh polisi tuh 3 mobil, buyar semuanya gitu. Berarti belum sampai nembus ke SMA API ya? Belum. Baru Belum. 4 sama 5 doang di situ. 7. 7 sama 4 sama 4. PSKD. PSKD gitu. Tanpa sampai di API sendiri udah langsung buyar karena Buyar, polisi. polisi. Itu waktu Abang kelas 1 Kelas ikutan 1. lulusan kelas 3. Nah, kalau yang kelas 2 ikutan kelas 3-nya gimana? Ribut di Cilacap tuh. SMA API sama SMA 7 gabung di situ. Lewat nih Gambir. Kok kosong nih Gambirnya. Wah, jangan-jangan di gabung di sono. Bener. Oh, udah tahu ya, udah tahu ya. Bener gabung. Begitu bis belok tuh, Pasar Kembang. Wah, banyak udah turunin di situ. Udah jadi di situ. Kita jadi di situ. Ada juga yang korban dia. Dari pihak mereka, Pihak Tujuh mereka. dan Fire. Berarti benar-benar banyak banget. Banyak orang itu serem banget. gitu. Dia buyar, kita maju ke sono, dia masih ngudak, udah balikin lagi tuh. Karena habis udah ditinggal itu deh. Habis udah ditinggal tuh, udah jadi di situ tuh udah diambil bebles, masuk ke dalam tuh. Banyak juga yang kena tuh, udah kita tinggal, udah tuh dia nggak ini lagi, udah jalan tuh. Jalan ngumpul lagi di Tenggulun. Tenggulun tuh. Tenggulun udah ngumpul di situ. Dari situ Tenggulun naik lagi tuh bis, nunggu bis lagi. Lewat kosong udah. udah nggak ada lawan. Udah nggak ada lawan lagi. Berarti nggak ketemu STM ya Bang? Enggak. Ngumpul pasar Minggu udah pada mabuk gitu. Oh, sampai pasar Minggu? Pasar Minggu. Sama Bunda Kandung? Enggak dulu mah. Kagak. Oh, enggak ya? Enggak. Kagak ribut. Enggak. Palingan diduitin mereka ya Bang? Kagak. Oh, enggak? Enggak. Enggak sama sekali Enggak juga? kita duitin. Enggak. Enggak ketemu? Pokoknya kita ada di Budut, jangan sampai malak-malak lah. Berarti kalau Abang kelas 2, lulusan kelas 3 itu kan seru. Berarti zamannya Bang Santos. Bang Santos. Yang bawa Bang Santos. Bang Santos yang ngetuain ya. Yang ngetuain lah, yang dituain lah istilahnya. Makanya jadi seru banget ributnya. Seru Bang. banget gitu. Sampai akhirnya dibawa ke Pasar Minggu. Pasar Minggu udah pada minum tuh. Di rumahnya si Gopur tuh, di rumahnya di Kampung Jawa dia. Udah yang minum, kita mah enggak kan. Kita ngopi aja udah. Ngopi karena kita udah puas SMP minum. Iya. Minum, mabok, berantem udah puas. Gue tinggal sadar doang di STM nih. Kan Berarti gitu. STM bandel cuma ribut doang. Ribut doang kalau kita mah. Minum apa narkoba udah enggak tuh. Enggak kita mah. Di zaman dulu kan lagi zamannya. Zaman-zamannya itu emang. Iya. Tapi Abang udah benar-benar yang ribut Udah. doang. Enggak lah udah. Jadi gitu sih pertemuannya sama Bang Ade, ngobrol-ngobrolnya singkatnya asik gitu. Dan gue sempet nervous sebenarnya nih wawancara legendnya Budut gitu. Beneran, gue sumpah nggak bohong. Nah Bang Ade, sebelumnya terima kasih banget nih ya. Iya, kita juga lupa inget deh, mudah-mudahan bener ya omongan itu ya. Kalau ada salah maaf aja ya, paling 11-12 lah. Karena tipis. udah lama ya. Sulani. Ada 30 tahun kali ya. 90, 93, ya 30 tahun 30 lah. tahun ya. Jadi lupa-lupa ingat ya Bang. Ya mudah-mudahan bener ya omongan itu ya. Sebenarnya banyak cerita karena Bang Ade sendiri juga udah terlalu lama, mungkin sekedar yang ingatnya aja. Iya. Bang Ade terima kasih banget nih udah mampir ke channel Teladan. Ane juga terima kasih banget udah disambut di sini. Bang Ade punya kesan nggak sih selama sekolah di Budut? Kesannya apa ya? Ya kesannya kita di apa ya? Kekompakan lah. Kekompakan, terus apa? Solidaritas gitu loh. Itu doang sih kesannya. Kehangatan berteman gitu loh. Istilahnya lo sakit, gue juga sakit. Kehangatan berteman lah istilahnya. Kesannya seperti jadi itu. nggak ngerasa dia itu teman tapi berasa kayak keluarga juga ya Bang? Iya gitu lah. Gitu. Mantap. Istilahnya kesannya solidaritas, kekompakan lah, lebih hangat lagi istilahnya. Itu kesannya Bang Ade selama di Budut. Budut ya. Nah, dan ada nggak pesannya Bang Ade, pesan-pesannya untuk teman-teman alumni Budut? Pesan-pesan buat alumni Budut ya? Iya. Ya udahlah, lo ngapain ngebuka-buka lagi Budut? Gitu. Gak usah udah. Kecuali lo buka-buka nama Budut, lo sukses. Iya. Gitu lo. Lo ajak tuh teman-teman lo yang nganggur buat kerja. Ngapain lo ngumpul lagi?
Kan gitu. Yang ngumpul-ngumpul lagi berarti kan yang lu ceritain apa dulu di Budut? Iya. Berantem, apa yang notoknya, apa yang maboknya, apa yang judinya. Iya. Kan gitu. Sedangkan Budut itu biang ribut, bukan biang notok, biang mabok, biang judi, bukan. Bukan ya. Gitu. Bahasanya ya mendidik mental lah. Hmm. Nah sekarang ini mental kita harus berani tanggung jawab. Itu pesan-pesannya buat alumni Budut. Pesan-pesannya. Nah, Bang Ade mau dong pesan-pesan dari Bang Ade yang sekarang ini udah jadi orang tua juga ya. Iya. Udah punya anak, udah punya ponakan mungkin. Ada pesan-pesan nggak sih buat anak-anak Budut milenial atau anak-anak kelas STM lain yang masih sekolah saat ini? Ya udah tuntut ilmu aja. Tuntut ilmu, naikin lagi taraf keilmuannya sampai kuliah. Karena lulusan SLTA sekarang udah nggak jadi apa-apa. Lo mesti kuliah. Beda dengan dulu ya Bang. Beda sama dulu. Kalau dulu STM aja udah wah ya Bang. Udah wah. Gitu. Kalau sekarang harus dilanjutin lagi ke jenjang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Gitu. Lo mesti kuliah gitu. Kuliah. Istilahnya. Kalau lo pengen punya power istilahnya. Gitu. Kuliah lah istilahnya. Jangan SMA doang. Itu pesannya Bang Ade untuk anak-anak Budut milenial nih. Jangan sampai lu mentok di Budut. Tapi kalau bisa naikin lagi level ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi gitu. Dan Bang Ade sepakat nggak sih sama Ane kalau kita menyuarakan stop tawuran? Ya kita mah masalah stop tawuran udah dari dulu kali. Iya. Iya, kita yang damai kan kita. Iya. Masalah perdamaian kita udah dari dulu. Udah dari apalagi dulu, sekarang ya udah stop, jangan ribut lagi. Jangan sampai ribut lagi ya. Nah, itu pesannya. Jadi Budut itu udah wah namanya gitu. Udah gede, udah. Sekarang tingkatin lagi kualitas diri masing-masing agar kedepannya bisa banggain orang tua. Iya. Benar ya Bang Ade. Iya. Dan Bang Ade, makasih banget Bang Ade udah datang ke channel Teladan 74. Dan terakhir juga Ane mengucapin nih salam-salam buat Ikatan Keluarga Besar Teladan 74, buat basis Sandai Market ya 305. Dan untuk semuanya terima kasih banget yang udah dukung channel Teladan 74. Terima kasih buat kru dan ofisialnya Teladan 74. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan kita jadi nggak gitu. Enggak, berapa? 40 ya? Apa dulu ya? Jadi dikayak udah.